Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Roh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan juga diberikan kelancaran rezeki. Amin. Dan hari ini saya akan kembali nih teman-teman menceritakan detail kejadian yang tentu saja sangat menggemparkan terjadi di Desa Turus Gede, Rembang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Rembang, yuk kita kulik sedikit. Rembang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Makam seorang pahlawan emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini ada di Kabupaten Rembang. Hewan khas dari Rembang adalah kijang. Dan teman-teman, seni budaya yang paling terkenal dari Rembang adalah wayang. Nah, yang namanya wayang pasti ada hubungannya dengan gamelan dan juga dalang. Nah teman-teman, kabar duka kali ini datang dari seorang dalang bernama Ki Anom Subekti. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat aktif nih dalam menghidupkan seni budaya, khususnya wayang, dalang, dan gamelan. Bahkan beliau sampai mendirikan sebuah padepokan seni yang diberi nama Padepokan Ongkojoyo, yang letaknya ini agak masuk gitu ke dalam gang ya, dan disanalah juga Ki Anom dan keluarganya ini tinggal. Padepokan ini terbuka untuk siapa saja para penggiat seni yang ingin mendalami seni, dan bahkan boleh banget nih untuk menggelar acara di tempat tersebut secara gratis. Dan ternyata Ki Anom Subekti ini dulu sempat menjadi seorang pejabat di era Presiden Soeharto dan bahkan sempat berkantor di Departemen Penerangan. Dan beliau ini juga ternyata adalah seorang pengusaha ya teman-teman, dengan memproduksi alat-alat musik gamelan, termasuk juga merentalkan dan jual beli alat musik tersebut. Tapi teman-teman, di hari Kamis pagi 4 Februari 2021, hal tak diduga terjadi kepada beliau. Ki Anom Subekti usia 63 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di atas ranjang tempat tidurnya, dan bahkan bersama 3 anggota keluarga lainnya, yaitu istri beliau Ibu Tri Purwati usia 53 tahun, anak bungsu beliau Alfitri Saidatina usia 13 tahun, dan cucu beliau bernama Galuh Lintang Laras usia 10 tahun yang pada malam itu ikut menginap di rumah beliau. Siapa sebenarnya yang sudah melakukan hal ini? Dan teman-teman, awalnya pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak ada sama sekali benda yang hilang. Apakah ini dendam ataukah ada motif lainnya? Langsung aja yuk kita bahas. Konten ini dibuat sebagai informasi dan pelajaran bersama. Ambil positifnya, buang negatifnya. Berkomentarlah dengan bijak, karena kalian pasti orang baik. Hari itu Ibu Sunti, seorang asisten rumah tangga Ki Anom yang tinggal di Desa Weton. Jadi Desa Weton itu bersebelahan dengan Desa Turus Gede ya. Dia datang pagi-pagi sekitar jam 6 subuh dikarenakan diminta nih oleh Ibu Tri, istri dari Ki Anom, untuk memasak hidangan yang rencananya untuk acara selamatan ulang tahun dari istri Ki Anom tersebut. Dan saat sampai, Ibu Sunti ini langsung merasa janggal ya teman-teman, karena kok pintu pagarnya ini terbuka separuh. Biasanya ya pagar itu selalu tertutup, apalagi ini masih sangat pagi. Lanjutlah Ibu Sunti ini memanggil-manggil dari pintu dapur, tapi terkunci dan tidak ada sahutan. Nah, akhirnya Ibu Sunti ini berinisiatif untuk masuk lewat pintu utama. Ternyata terbuka, teman-teman. Begitu masuk ke dalam sambil terus memanggil-manggil, tapi tetap tidak ada sahutan. Dan saat di dalam, terlihatlah di dalam kamar
Ki Anom bersama anak dan cucunya sudah terbaring penuh darah karena bingung teman-teman. Ibu Sunti ini memberanikan diri untuk menengok ke kamar lainnya dan dia pun melihat ya Ibu Tri Purwanti ini ternyata mengalami hal yang sama. Dan di situ Ibu Sunti langsung ketakutan teman-teman. Dia pun berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong kepada warga yang melintas untuk kemudian dilaporkan hal ini ke polisi. Dan seketika saat itu semua warga sekitar ini pun geger ya teman-teman. Mereka bertanya-tanya siapa yang sudah tega melakukan hal ini, karena Ki Anom ini sangat dikenal sebagai sosok seseorang yang sangat baik dan bahkan tidak pernah bermasalah dengan orang gitu teman-teman. Dan kemudian polisi pun datang melakukan olah TKP ya, dan kemudian mengevakuasi keempatnya ke RSUD Dr. R. Sutrasno ya untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Di awal cukup sulit nih oleh polisi untuk mencari siapa pelakunya. Dan hal ini bahkan sempat menjadi misteri selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian polisi pun mengumpulkan beberapa saksi, diantaranya asisten rumah tangga Ki Anom, tetangga sekitar, ketua RT dan juga anak-anak dari Ki Anom serta memeriksa CCTV sekitar. Kemudian polisi juga mendapatkan sejumlah sidik jari. Dan teman-teman, ketika hasil otopsi keluar, hasilnya memperlihatkan bahwa Ki Anom dan keluarganya ini ternyata dianiaya dengan sebuah benda tumpul di bagian kepala saat mereka sedang tertidur, sehingga diperkirakan hal ini terjadi di hari Rabu malam antara pukul 21 sampai 24. Dan kala itu ketua RT setempat mengaku ya teman-teman, dia mendengar ada suara motor yang malam itu memang mondar-mandir nih di dekat rumahnya Ki Anom. Lalu polisi pun sempat memperkirakan dan menyampaikan kepada wartawan ya, kemungkinan pelakunya ini lebih dari 1 orang karena terdapat beberapa sidik jari di TKP. Kemudian Polres Rembang pun mengerahkan sekitar 44 personel gabungan untuk mencari nih barang bukti di sekitar TKP tersebut ya, dengan memperluas radius pencarian sejauh 200 meter. Namun ternyata setelah diusut dari beberapa sidik jari dan juga saksi ya teman-teman, terkuaklah bahwa sore itu sebelum kejadian terjadilah sebuah pertemuan nih antara Ki Anom Subekti dengan beberapa orang yang berakhir dengan sebuah transaksi terjualnya gamelan seharga 15 juta rupiah. Dan dari pernyataan yang didapat kemudian disimpulkan juga ya teman-teman, dengan adanya hasil rekaman CCTV, terdapatlah satu nama yang sangat kuat untuk dicurigai. Ia adalah Sumani. Terlihat di CCTV ya, Sumani berusia 43 tahun sempat bertamu nih sekitar jam 3 sore dan dia pulang sekitar jam 5 sore bersama tamu lainnya. Jam 8.40 malam, Sumani ini terpantau melintas menuju ke rumahnya Ki Anom, dan kemudian sekitar jam 12 malam dia terpantau meninggalkan kediaman Ki Anom. Lalu dari kesimpulan tersebut ya, polisi ini pun langsunglah mendatangi kediaman Sumani. Namun saat itu hanya meminta keterangan ya, karena belum ada bukti yang benar-benar kuat banget. Dan pada saat itu Sumani ini sempat menyinggung soal gamelan gitu ya, dan dia pun berceloteh, sing wes ya wes gitu. Nah, sehingga polisi pun menyimpulkan ya, dugaan sementara motifnya ini karena gamelan. Dan dari situlah tak disangka ya teman-teman, setelah kunjungan dari polisi itu ternyata Sumani ini dikatakan melakukan percobaan nih untuk menyakiti dirinya dengan meminum pestisida, dan kemudian dilarikanlah Sumani ini ke rumah sakit. Dari situ polisi ini langsung semakin yakin gitu teman-teman. Akhirnya polisi pun melakukan penggeledahan di rumahnya Sumani. Ternyata menemukan cincin emas nih teman-teman yang ada titik darah korban. Juga di motornya Sumani itu terdapat bercak darah. Dan diketahui ya teman-teman, Sumani ini baru saja transfer uang sejumlah 8
8 juta rupiah ke nomor rekening atas nama Ratna Sari Dewi. Kemudian dari HP-nya Sumani terlihat nih bahwa dia itu ternyata membrowsing cara untuk menghilangkan sidik jari. Waduh, tapi sayang banget ya teman-teman, polisi saat itu tidak bisa langsung melanjutkan interogasi dengan Sumani ya, karena dia masih harus dirawat secara intensif gitu loh. Nah, anak-anak dari Ki Anom saat itu sangat terkejut gitu mendengar bahwa nama Sumani lah yang menjadi terduga pelaku. Mereka sudah mengenal Sumani ini sudah selama 10 tahun sebagai salah satu sahabat dari ayah mereka. Bahkan Sumani adalah seorang penabuh gamelan yang selalu tampil bersama gitu loh saat ada pertunjukan. Dan kemudian setelah diusut-usut kembali, kerugian material yang terungkap adalah uang tunai sebesar Rp13.100.000, satu buah gelang perak, satu pasang anting-anting emas, satu buah jarum emas, dan satu buah cincin emas. Dan kemudian hasil dari laboratorium forensik di kukunya Sumani terdapat darah yang identik dengan korban nih teman-teman. Di rumahnya Sumani juga ditemukan nih satu sepeda motor dengan setir yang ada resapan darah. Dan selain itu ya teman-teman, ada juga nih celana trainingnya Sumani itu terdapat bercak. Dan teman-teman, itu sudah merupakan bukti yang sangat kuat banget ya bahwa Sumani adalah pelakunya. Sehingga di tanggal 16 Februari 2021 secara resmi Sumani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dia pun telah mengakui nih segala perbuatannya di malam itu lewat kuasa hukumnya, yaitu Bapak Darmawan Budiharto. Dan teman-teman, di tanggal 4 Maret 2021 kemarin telah selesai juga ya dilaksanakannya rekonstruksi dari Sumani ini sebanyak 53 adegan. Dan beginilah kronologinya. Rabu 3 Februari 2021 jam 3 sore, Ki Anom Subekti menerima tamu pembeli gamelan miliknya, yaitu di rumahnya Padepokan Seni Ongkojoyo, Desa Turus Gede, Kecamatan Kota Rembang. Dan kala itu terjadilah transaksi. Ki Anom menerima uang sejumlah 15 juta rupiah. Dan pada saat itu Sumani ikut hadir menyaksikan transaksi tersebut. Lalu jam 5 sore Sumani ini pulang ke rumah. Jam 8 malam, Sumani ternyata keluar dari rumahnya yang berada di Desa Pragu, Kecamatan Sulang, Rembang, dengan tujuan ke rumah Ki Anom Subekti. Rupanya teman-teman, saat itu Sumani ini sudah merencanakan akan menguasai harta dari Ki Anom yang berupa uang hasil dari jual gamelan tersebut. Ya, hal itu dilakukan Sumani karena dia ternyata mempunyai hutang onderdil kapal kepada Ratna Sari Dewi sebesar 8 juta rupiah. Dan saat itu teman-teman, keluarga Ki Anom ini pun menyambut dengan baik kedatangan Sumani. Bahkan mereka sama sekali tidak ada prasangka buruk. Dan keluarga Ki Anom ini sempat menyuguhkan segelas kopi hangat untuk Sumani. Mengobrol lah mereka ini teman-teman ya, sampai jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Lalu kemudian Ki Anom ini pamit mau beristirahat. Saat itu Sumani mengatakan dia masih mau duduk di padepokan itu. Ki Anom pun mengatakan, monggo dilanjut saja, saya tidur dulu, ucap Ki Anom. Dan sekitar jam 11 malam Sumani melihat keadaan sekitar. Dia keluar, masuk lagi ke dalam padepokan untuk memastikan bahwa semua itu aman ya teman-teman. Kemudian diambilnyalah sebuah balok kayu yang tidak lain adalah penyangga gamelan. Dan info dari kuasa hukumnya, beratnya balok tersebut kurang lebih sekitar 4 kilogram. Dan langsunglah teman-teman, tanpa berpikir panjang gitu ya, Sumani ini langsung memukulkan balok tersebut ke kepalanya Ki Anom sebanyak 3 kali. Dan kemudian anaknya Ki Anom ini sempat terbangun dan dia berteriak maling gitu ya. Lanjutlah teman-teman, dipukulnya juga kepalanya anaknya Ki Anom ini 3 kali dengan balok tersebut. Kemudian cucunya Ki Anom ini terbangun, bahkan sempat duduk, langsung dipukulnya juga dengan balok tersebut sebanyak 3 kali. Dan kemudian saat itu Sumani ini langsung nih pergi ke kamar lainnya
Tapi saat itu dia ternyata bertubrukan dengan Bu Tri, karena Bu Tri ini sempat mendengar gitu ya ada keributan, jadi beliau sempat terbangun. Dan kemudian Sumani ini langsung memukul wajahnya Bu Tri ini 3 kali dengan tangan kosong. Setelah Bu Tri ini terjatuh ya teman-teman, Sumani ini langsung mengambil cincin emas di jarinya Bu Tri dan kemudian memukul sekali lagi dengan balok tersebut, katanya untuk memastikan bahwa sudah tak bernyawa. Ya ampun, Sumani. Dan setelah itu teman-teman, Sumani ini pun sempat mengepel lantai nih yang penuh darah tadi dengan kain minyak. Ya ampun, sempat juga ya dia berpikir untuk ngepel ya. Lalu Sumani ini pun langsung ya mengambil uang hasil jual gamelan tersebut, namun sisa 13,1 juta. Dia pun mengambil gelang serta anting-anting cucunya Ki Anom gitu ya, dan kemudian pergi nih dia meninggalkan padepokan tersebut menggunakan sepeda motor. Teman-teman, akibat perbuatannya Sumani yang sangat-sangat kejam ini ya teman-teman. Hal ini dia lakukan katanya karena dia tidak tahan ditagih terus menerus, dan kemudian dia langsung tergoda gitu teman-teman, katanya melihat Ki Anom ini mendapatkan uang 15 juta tersebut. Saat ini Sumani menyampaikan kepada polisi bahwa dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Namun penyesalan sudah terlambat. Saat ini polisi pun menyampaikan Sumani terancam penjara seumur hidup, bahkan hingga hukuman mati. Karena memang ya teman-teman, kejahatannya ini juga berlapis-lapis gitu. Demikianlah teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan atas kejadian yang terjadi kepada Ki Anom Subekti yang sempat menjadi misteri dan akhirnya terkuak. Marilah kita doakan ya teman-teman, semoga almarhum Ki Anom Subekti dan juga keluarganya ini diterima segala amal ibadahnya. Dan kepada keluarganya Ki Anom, anak-anaknya beliau yang harus kehilangan orang tua dan juga kehilangan anak mereka, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya teman-teman, selalu hati-hati dan waspada. Terima kasih kalian sudah menyimak videoku sampai akhir, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.